Selamat siang, nama saya Desta. Di sini saya akan menjelaskan tentang social informatics. Jadi, apa itu social informatics? Jadi, social informatics adalah suatu teknologi atau peran untuk memahami kegunaan teknologi di dalam masyarakat. Jadi ada penjelasan secara singkat adalah social informatics merupakan bidang interdisipliner yang mempelajari interaksi kompleks antara teknologi informasi, masyarakat, dan juga budaya yang bertujuan untuk memahami dampak teknologi terhadap masyarakat secara luas. Jadi ini adalah suatu grafik informasi tentang perkembangan pengguna sosial media dari tahun ke tahun. Jadi bisa kita lihat di awalnya dari tahun 2012 bulan Januari hingga tahun 2022 ada peningkatan 4 kali lipat pengguna sosial media yang awalnya 1.000 orang menjadi 4.000 orang. Jadi perkembangan lainnya adalah perkembangan tentang e-commerce, di mana pertama kali digunakannya media online untuk memasarkan suatu barang terjadi pada tahun 1980, di mana sudah ada sistem seperti jual beli online. Di sini bisa kita lihat beberapa momen penting dari suatu perusahaan besar seperti Netflix yang memunculkan subscription video pada tahun 1997, dan juga seperti Amazon yang bisa mendapat semua resource di daerahnya dan menjualkan secara online. Jadi interaksi manusia dan teknologi. Apa sih interaksi manusia dan teknologi? Jadi interaksi manusia dan teknologi merupakan suatu sistem di mana kita berinteraksi dengan teknologi untuk mempermudah kehidupan kita ataupun memberikan suatu mekanisme baru dalam hidup. Seperti contohnya dalam sekolahan adanya sosial media bisa membuat kita berinteraksi dengan teman sekitar secara lebih mudah, ataupun adanya sistem kuliah online seperti BINUS ini akan mempermudah kita dalam mendapat ilmu tidak peduli dari dimanapun kita berada. Untuk pekerjaan, adanya sosial media dan juga adanya teknologi memungkinkan kita untuk bekerja dari manapun secara remote. Nah, ini manfaatnya sosial media. Yang pertama, kita bisa mengembangkan pengetahuan baru. Yang kedua, bisa meningkatkan kesadaran adanya teknologi. Ketiga, mengatasi tantangan sosial. Keempat, merancang teknologi yang lebih manusiawi. Kelima, kita dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi. Maksudnya, dengan adanya sosial informatics ini, dengan kita memahami apa gunanya teknologi dan juga apa manfaatnya terhadap diri kita, apa kegunaannya, apakah kita bisa mempermudah hidup dengan adanya sosial media ataupun teknologi sosial ataupun teknologi yang lainnya, maka akan menciptakan beberapa standar hidup yang baru. Seperti yang awalnya kita harus surat menyurat untuk orang yang jauh dari kita, yang sekarang kita bisa tinggal lewat chatting WhatsApp atau mungkin sosial media lainnya seperti Facebook ataupun Instagram. Terus yang awalnya kita harus jualan dengan toko online seperti di pasar, toko offline maksudnya, seperti di pasar ataupun membuka lapak, sekarang kita bisa menjualnya secara online. Jadi menurut pendapat saya, manfaat sosial informatics ini sangatlah besar jika kita memahami tentang bagaimana kita mengimplementasikannya dalam hidup kita. Jadi ini salah satu studi kasus yang saya temukan, itu bagaimana penggunaan teknologi di tempat kerja. Awalnya kita kerja itu katakanlah seperti akuntansi, kita selalu harus bekerja di kantor. Kita merekap data secara manual, terus melakukan printing dan sebagainya, terus pembukuan itu di kantor, tanda tangan juga kita di kantor. Jadi kayak sistem sirkulir itu masih secara manual. Nah, sekarang dengan adanya teknologi ini, kita bisa memberikan tanda tangan di manapun dengan sistem yang baru, sistem sirkulir yang baru seperti remote sirkulir yang buatannya Mekari ataupun yang lainnya. Jadi salah satunya itu
Terus yang lain ini ada seperti remote work atau kerja jarak jauh atau WFH mungkin. Kita membuka kemungkinan baru setelah pandemi kemarin seperti WFH. Terus itu ya yang jelas ya memberikan fleksibilitas pekerjaan, dan yang terutama adanya teknologi di tempat kerja itu mengubah cara kita komunikasi. Yang dulunya kita tinggal teriak-teriak kepada divisi sebelah atau kepada teman kita di sekitar, tapi sekarang kita bisa juga melakukannya dengan media seperti Zoom ataupun online conference lainnya seperti Google Meet mungkin. Nah, itu salah satu impact-nya penggunaan teknologi di tempat kerja. Jadi kesimpulannya adalah social informatics ini adalah suatu ilmu yang mendalami tentang bagaimana teknologi itu dapat diterapkan ke kehidupan kita, apa mempengaruhi apa di kita ataupun di masyarakat sekitar, dan juga beberapa media sosial juga teknologi itu dapat mengubah cara kerja yang konvensional, yang tradisional, di mana awalnya kita harus bertatap muka secara langsung, dan sekarang kita juga sudah bisa mengerjakannya secara daring, simpelnya seperti kuliah online ini. Terima kasih. Selamat malam, perkenalkan saya Windy Abriani dari tim 2 yang akan membahas tentang pemasaran di media sosial. Jadi saat ini perilaku kita di dunia maya itu sangat beragam dan sulit untuk diprediksi. Padahal pemahaman bagaimana perilaku manusia ini saat menggunakan sesuatu itu sangat penting, terutama bagi pemasar. Apalagi media sosial saat ini juga mungkin bisa dibilang menjadi tools yang penting di dalam dunia bisnis. Pemasar saat ini juga harus lebih cerdas atau pintar dalam mengejar pelanggan di media sosial. Jadi mereka harus paham apa yang membuat kita atau calon pembeli mereka itu tertarik sama produk atau jasa yang mereka jual atau tawarkan. Nah, media sosial juga sudah mengubah cara kebanyakan bisnis beroperasi saat ini. Mengubah bagaimana? Jadi itu saat ini pemasar itu berfokus pada cara mereka atau produk mereka itu untuk berpengaruh gitu di media sosial. Kenapa? Supaya calon pembeli itu memilih produk mereka dan mereka itu punya kesan tersendiri gitu bagi calon pembeli mereka gitu. Tapi di sisi lain media sosial itu sekarang semua orang sampai dengan brand besar itu dapat menyampaikan suara atau berpendapat dengan bebas. Jadi konten yang kita buat itu seringkali lebih dipercayai, terus atau mungkin ada beberapa orang yang membuat konten itu lebih berpengaruh gitu untuk orang lain. Nah, biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh disebut influencer. Maksudnya influencer di sini itu banyak orang yang post terkait produk review dan banyak juga orang yang percaya gitu dari review si influencer tersebut. Tapi jadi influencer di sosial media itu sebenarnya bukan hanya punya banyak pengikut di media sosial, tapi mereka juga harus berinteraksi juga dengan pengikutnya. Kenapa? Karena kalau mereka tidak berinteraksi sama pengikutnya, mereka juga akan sulit gitu untuk mengubah si pengikutnya jadi pembeli di produk yang mereka review atau mereka miliki gitu. Jadi sebenarnya kunci sukses di media sosial itu interaksi yang aktif dengan pengikut mereka, atau mungkin bisa disebut fans kali ya kadang. Terkait CRM, Customer Relationship Management, mungkin media sosial yang kita kenal sekarang
ini akan terus berkembang, entah ada sosial media yang baru atau sosial media lama yang terus berevolusi. Itu mungkin akan selalu ada aspek positif dan negatifnya, tapi pasti akan ada yang mendukung juga dan nggak setuju dengan update mereka mungkin gitu ya. Dan mungkin juga sama tentang pendapat yang kita sampaikan di media sosial juga. Jadi mungkin kita harus menjadi orang yang lebih fleksibel, kreatif, dan tahu cara buat konten yang menarik uh, untuk calon pelanggan gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Slimina Azarin Arifa. Di sini saya akan membahas terkait materi tentang planning sosial media marketing strategi yang merupakan materi minggu ketiga dari mata kuliah sosial informatik. Nah, dalam penggunaan toko online, kita harus menyiapkan terkait dengan paymentnya dan juga websitenya itu sendiri. Untuk payment, kita bisa menggunakan aplikasi PayPal karena PayPal ini merupakan metode pembayaran online yang menjadi favorit utama bagi banyak pengguna. Nah, untuk websitenya sendiri, kita bisa memanfaatkan WordPress yang digunakan bersama dengan plugin WooCommerce, di mana WordPress ini merupakan CMS open source dan kita bisa memodifikasinya sendiri dan dibarengi dengan plugin WooCommerce, di mana WooCommerce ini memiliki tema yang defaultnya itu seperti toko online, dan tentunya kita juga bisa melakukan modifikasi untuk toko kita. Nah, untuk apa saja yang perlu diperhatikan di dalam pembuatan website, yaitu terkait dengan foto produknya, kemudian pemilihan warna dari website itu sendiri, kemudian ada pelayanan pelanggan yang digunakan untuk pelanggan bisa meraih kita agar bisa bertanya tentang produk yang kita jual. Kemudian ada juga terkait dengan site identity, jadi di website kita dipastikan sudah ada identifikasi bahwa ini merupakan toko kita gitu. Kemudian ada terkait dengan header, ada footer, background, tipografi, button, dan juga layout yang digunakan untuk memodifikasi website kita agar lebih menarik bagi para pelanggan agar tertarik untuk membeli produk yang kita jual. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sabila Ayu Pranesti dari kelas CLBA, salah satu anggota dari tim 2. Jadi untuk tugas kali ini saya akan memaparkan materi terkait dengan pembahasan di lektur not 4, yaitu membahas terkait dengan online store. Nah, seperti yang kita ketahui, jadi online store sendiri itu saat ini sudah menjadi budaya keseharian masyarakat dalam berbelanja gitu. Nah, salah satu faktor yang mendukung bahwa online store ini semakin meningkat itu karena lebih praktis, harga lebih ekonomis, dan juga konsumen itu bisa melihat langsung dari ulasan produk itu sendiri gitu. Nah, kemudian sebenarnya bagaimana sih proses online store ini sendiri bisa dapat terbentuk gitu. Nah, salah satu yang paling banyak digunakan untuk toolsnya sendiri adalah dengan menggunakan WordPress gitu. Jadi WordPress ini merupakan perangkat lunak open source yang dapat digunakan untuk membuat situs web, blog, dan juga aplikasi. Jadi ada beberapa keuntungan yang bisa kita rasakan jika kita menggunakan website dengan menggunakan WordPress, yaitu diantaranya adalah hemat biaya, kemudian pengaturan dan perawatan yang lebih mudah, kemudian kita juga bisa menentukan dari tema website sesuai dengan produk yang kita gunakan gitu. Kemudian yang terakhir itu tersedia plugin yang dapat memudahkan dalam proses pembuatan website. Nah, salah satu plugin yang ada di WordPress itu adalah WooCommerce. Nah, di mana WooCommerce ini memungkinkan pengguna WordPress untuk dengan mudah mengubah situs web mereka menjadi toko online yang berfungsi penuh gitu, sehingga memungkinkan penjual untuk menjual produk dan layanan secara online, di mana WooCommerce ini didukung dengan manajemen produk, pengelolaan pesanan, pilihan pembayaran, laporan, dan analitik, jadi sangat cocok digunakan sebagai online store. Nah, kemudian jika online store ini telah dirancang sedemikian rupa, maka sudah dapat untuk kita riliskan ke dalam internet. Jadi dengan membiarkan mesin pencari ini mengindeks dari situs web sehingga nanti akan muncul dengan hasil mesin pencari. Karena jika
dari website ini baru diriliskan, itu kebanyakan orang masih belum tahu dari identitas website yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya jika dari website ini sudah dirilis, baru kita bisa lanjutkan untuk proses analisis dengan memanfaatkan metrik, yaitu alat yang membantu pemilik online store untuk memahami dari kinerja bisnis, kemudian untuk mengukur keberhasilan, dan juga membuat keputusan yang lebih baik. Jadi kenapa sih untuk metrik ini sangat penting gitu ya? Jadi karena untuk proses penentuan strategi, kemudian untuk mengidentifikasi dari pola dan juga tren, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan juga untuk perbandingan juga dengan pesaing yang memiliki jenis produk yang sama dengan kita gitu. Nah, selain itu, penting juga nih untuk memperhatikan bagaimana seseorang dapat melihat online store kita, gitu. Nah, salah satu tools yang dapat digunakan adalah dengan memanfaatkan Google Analytics, yaitu layanan analitik web yang disediakan oleh Google. Jadi ini adalah salah satu analisis web yang paling populer digunakan oleh pemilik situs web, pemasar digital, kemudian pengembang web. Jadi untuk memahami bagaimana pengunjung ini bisa berinteraksi dengan situs web kita. Gitu. Jadi Google Analytics itu bisa dibilang dapat membantu dalam mengukur, melacak, dan menganalisis berbagai aspek dari kinerja situs web yang sudah kita riliskan ke dalam internet. Berikut beberapa pemaparan singkat terkait dengan materi di Lecture Notes 4. Terima kasih. Salam kenal, saya Vincent dari kelas CLBA Tim 2. Sini saya akan menjelaskan terkait materi di week 5 terkait platform of social media. Seperti yang kita ketahui, media sosial telah mengubah cara dunia berkomunikasi dan berkolaborasi satu sama lain. Berdasarkan hasil survei dari beberapa platform, 37% populasi dunia menggunakan sosial media yang didominasi oleh YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, dan ada beberapa lainnya. Kemudian pokok pembahasan di week ini lebih ke TikTok. TikTok sendiri adalah aplikasi media sosial populer yang memungkinkan pemuda membuat, menonton, dan berbagi video berdurasi 15 detik hingga 60 detik yang diambil dari perangkat seluler atau webcam. Kunci keberhasilan TikTok adalah TikTok memungkinkan pengguna untuk menonton, membuat, dan berbagi video pendek secara online. Dan yang kita tahu sendiri, TikTok sendiri mampu menjadi platform yang sukses di online shop sendiri, dan juga TikTok sendiri sudah tersedia di 150 pasar berbeda. Dan aplikasi ini memiliki sekitar 1 miliar pengguna harian pada awal 2022. Terlepas dari tekanan politik untuk beroperasi di beberapa negara, popularitasnya tetap terus meningkat. Seperti semua perusahaan media sosial, TikTok telah menjadi sasaran kekhawatiran yang terus-menerus dan tidak jelas tentang potensi penggunaan dan penyalahgunaan informasi pribadi yang dikumpulkan tentang penggunanya. Bedanya, mayoritas Tiongkok dimiliki oleh orang Cina. Kemudian, kenapa TikTok sangat bagus untuk bisnis kecil? Ada beberapa alasan mengapa TikTok sangat bagus untuk bisnis kecil. Karena di TikTok sendiri ada fitur seperti FYP yang membuat dapat mengkomunikasikan antara penjual kecil dengan orang yang tidak diketahui dari mana asalnya, tetapi memiliki hobi yang sama dan memunculkan produk tersebut di FYP itu sendiri. Walaupun bisnis tersebut baru eh, dan memang user itu baru, TikTok dapat melakukan filter
dan menjadikan beberapa konten atau produk itu menjadi viral. Jika pengguna ingin menjangkau demokrasi yang lebih mudah, TikTok harus dijadikan prioritas dalam strategi medsos. Karena untuk saat ini TikTok menjadi nomor satu di online commerce terbaik untuk live streaming. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.